Selamat datang semuanya di kelas praktikum arkeologi laboratorium. Perkenalkan, nama saya Dian Sulistiawati dan seperti yang kalian ketahui bersama bahwa kelas ini akan diampu oleh beberapa orang dosen, ya. Salah satunya saya. Namun sebelum memulai perkuliahan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa aturan dan mungkin ada beberapa hal yang harus kalian ketahui bersama sebelum mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama, secara umum, perkuliahan praktikum arkeologi laboratorium itu akan membahas mengenai beberapa hal ya. Eh, Tentunya sebagai salah satu syarat, kalian sudah harus mengikuti perkuliahan praktikum arkeologi lapangan. Jadi, perkuliahan ini adalah lanjutan dari perkuliahan praktikum arkeologi lapangan, di mana di dalam praktikum arkeologi laboratorium kita akan belajar untuk melakukan pengolahan data, terutama data-data yang kita peroleh dari praktikum arkeologi lapangan, karena kalian melakukan kuliah kerja lapangan. Di dalam praktikum arkeologi laboratorium ini, salah satu yang akan kita lakukan adalah melakukan identifikasi dan juga rekonstruksi artefak. Artefaknya itu antara lain nanti ada alat batu, kemudian ada keramik, ada juga tulang, dan mungkin nanti jika memungkinkan, kita juga melakukan identifikasi dan rekonstruksi artefak lain. Nah, di dalam identifikasi ini tentunya akan berkaitan dengan yang namanya pengolahan data. Ya, karena praktikum arkeologi lapangan, kalian melakukan yang namanya pengumpulan data. Dan di praktikum arkeologi laboratorium ini, kita akan belajar mengenai pengolahan data. Dan bagaimana nanti hasil data itu akan diolah lebih lanjut, dianalisis, dan tentunya digunakan sebagai interpretasi dalam arkeologi. Oke. Nah, kebetulan bagian saya akan menjelaskan dan juga mengajarkan kepada kalian mengenai identifikasi dan juga rekonstruksi serta analisis salah satu artefak, yaitu keramik. Bagian lain, artefak lain nanti akan diajarkan oleh dosen pengampu lainnya. Oke. Untuk rancangan perkuliahannya sendiri, nanti kalian bisa akses. Saya sudah memberikan link di grup WA kita. Ya. Link BRP itu nanti dapat kalian lihat dan juga kalian unduh. Jadi kalian tahu selama 1 semester ini dan juga untuk pertemuan kita nanti yang kira-kira ada sekitar 4 atau 5 kali pertemuan, kita akan mempelajari tentang apa saja terkait artefak keramik. Ya. Oke. Dan untuk kriteria penilaiannya sendiri, nanti kalian akan melakukan beberapa kali ya tugas, ada tugas bacaan dan juga ada tugas review. Kemudian tentunya karena ini merupakan satu perkuliahan praktikum arkeologi laboratorium, maka kita juga akan melakukan yang namanya observasi terhadap artefak keramiknya itu sendiri. Ya. Penilaian lain akan diperoleh dari UTS, UAS, dan juga keaktifan di dalam diskusi. Jadi nanti dari hasil tugas bacaan dan review kalian dan juga hasil tugas observasi, kalian akan melakukan presentasi di dalam kelas ini. Kita juga akan melakukan praktek-praktek terkait dengan analisis keramik, ya, dan itu juga akan menjadi salah satu bahan diskusi kita nantinya. Dan masing-masing komponen penilaian ini memiliki bobotnya masing-masing. Jadi kalian sudah harus bisa memahami juga ya bagaimana penilaian kalian nantinya akan diambil. Ya. Jadi mohon diperhatikan sekali bahwa dari masing-masing komponen ini harus dipenuhi. Ya. Jadi nanti kalian bisa lihat bagaimana nilai kalian di masing-masing komponen dan komponen mana saja yang sudah kalian penuhi, mana yang masih belum, dan seperti itu ya. Jadi di akhir semester itu nggak ada lagi yang kemudian tiba-tiba baru sadar gitu ya bahwa
oh saya belum UAS, atau saya belum UTS, atau saya belum mengumpulkan tugas observasi. Nah, itu kita harapkan bersama ya tidak terjadi seperti itu. Untuk identifikasi dan analisis keramik sendiri, saya sudah menyiapkan bahan-bahan bacaan yang bisa kalian baca bersama. Kita pelajari bersama juga. Beberapa referensi ini juga sudah saya cantumkan linknya. Nanti kalian bisa cek di WA Group ya. Nah, saran saya adalah mulai dari sekarang sudah mulai dilihat. Paling nggak dilihat dulu ya. Nanti kalian bisa mulai baca-baca dari masing-masing referensi ini. Ini semua terkait dengan artefak keramik yang akan kita pelajari bersama. Oke? Untuk kehadiran sendiri tentunya kami semua pengampu mata kuliah praktikum arkeologi laboratorium itu berharap bahwa kalian sudah mengetahui batas minimal ketidakhadiran di kelas. Oke ya. Jadi 75% minimal ya. Dan karena sekali lagi saya harus ingatkan karena ini adalah kuliah praktikum. Jika kalian melewatkan satu sesi di mana kita belajar langsung di laboratorium gitu ya atau di luar ruangan, maka kalian akan melewatkan satu pengetahuan dasar. Apakah itu tentang identifikasi atau analisis artefak itu sendiri. Ya. Oke, jadi diusahakan sebisa mungkin minimalkan ketidakhadiran di dalam kelas praktikum ini. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Apakah kita semua sudah sepakat dan memahami bersama bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu merupakan aturan umum atau aturan dasar untuk mengikuti kelas perkuliahan praktikum ini? Ada yang ingin bertanya? Belum? Kalau tidak ada, saya anggap semuanya sudah paham ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang saya akan mulai masuk ke materi yang pertama. Tentunya supaya nggak kaget, kita perkenalan dulu untuk hari ini ya. Sebetulnya kalau keramik sendiri, saya rasa ini masih merupakan satu objek yang bisa kita temui sehari-hari kan. Berbeda mungkin seperti alat batu gitu ya, atau mungkin artefak tulang gitu yang kita jarang sekali melihat bentuknya. Tapi kalau keramik, mungkin kalian masih bisa menemukan. Entah itu mungkin di rumah orang tua kalian punya koleksi keramik atau nggak usah jauh-jauh deh ya. Kalian makan pakai apa? Alat makannya maksudnya. Alat makannya. Pakai Pakai piring. piring keramik, Mbak. Oke. Selain piring mungkin yang lain. Udah pakai piring aja. Pakai cangkir. Cangkir, mangkuk. Oke. Ya. Atau yang sekarang itu biasa disebut barang pecah belah. Seperti itu ya. Oke. Nah, eh, ketika kita bicara keramik, pasti ingatan kita akan mengacu kepada benda-benda atau barang-barang pecah belah tersebut ya. Ya memang tidak salah, karena memang salah satu fungsi dari keramik ya di masa lalu juga digunakan sebagai benda-benda sehari-hari. Kalau kita bicara dalam konteks arkeologi. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat dulu satu persatu ya. Keramik di dalam konteks arkeologi itu dibagi menjadi apa saja. Keramik itu adalah satu terminologi umum sebetulnya. Kita akan melihat kemudian keramik itu bisa dibagi berdasarkan yang pertama itu bahannya. Nah, yang pertama ada yang biasa kita sebut sebagai tembikar ya, atau pottery. Ya. Yang kedua ada batuan dan yang ketiga ada porselen. Nah, porselen ini mungkin yang
kalau kita bicara keramik, kemudian kita asosiasikan dengan benda-benda pecah belah di rumah kita, ya, barang-barang dari porselen seperti itu. Nah, kalau menurut pembagian bahannya, yang pertama tembikar atau pottery itu merupakan barang-barang tanah liat. Semua keramik itu sebetulnya bahan utamanya adalah tanah liat. Tembikar itu terbuat dari tanah liat yang kemudian dicampur dengan bahan-bahan tertentu. Bahan campurannya bisa bermacam-macam. Ada yang mencampur dengan misalnya pasir, atau misalnya kalau tembikar-tembikar yang ditemukan di situs-situs dekat pesisir, biasanya bahan campurannya itu adalah karang atau kerang yang digerus halus, ya, kemudian dicampurkan ke tanah liatnya. Ada juga yang campurannya sekam, ya. Sekam tahu kan? Tadi ya, tanaman tadi kan ada sekamnya. Nah, sekam itu juga bisa menjadi campuran dari bahan tanah liat ini atau tembikar ini. Ada juga yang namanya grok. Ada yang pernah dengar nggak? Ada atau ada yang pernah tahu grok itu apa? Belum ya. Grok itu sebetulnya adalah si tembikar itu sendiri, tembikar-tembikar yang sudah tidak dipakai, kemudian dihancurkan, dihaluskan, dan itu menjadi salah satu bahan campuran dari eh, tembikar baru yang akan dibuat. Jadi karena bahan dasarnya adalah tanah liat, tembikar ini disebut juga dengan earthenware. Dan tembikar ini adalah keramik yang dibuat dengan suhu pembakaran paling rendah sebetulnya. Hanya berkisar dari 350 sampai 1000 derajat Celcius. Itu maksimal. Tapi nanti kita akan bersama-sama lihat perbedaan antara tembikar, batuan, ya, stoneware, dan juga porselen. Nah, karena terbuat dari tanah liat ini, bahan utamanya itu tanah liat, biasanya bahan-bahan atau artefak-artefak tembikar ini memiliki daya serap yang cukup tinggi. Kita juga nanti akan melihat karakteristiknya, ya, bahwa bahan-bahan dari tanah liat ini biasanya berpori, banyak sekali porinya. Karena dia dari bahan tembikarnya sendiri, dari tanah liatnya sendiri, memang adalah bahan yang sangat mudah untuk menyerap air. Kemudian yang kedua, kita lihat ada, oh ini masih contohnya ya. Ini salah satu contoh tembikar. Tembikar dari salah satu situs yang ada di wilayah Jawa bagian barat. Ada yang bisa menebak nggak ini dari situs mana kira-kira? Ada yang pernah melihat? Ini ada di Museum Sejarah Jakarta. Buni bukan ya, Mbak? Betul, ya, betul sekali, Fali. Ini adalah salah satu contoh dari tembikar Buni, ya. Yang kita ketahui, ya, kebudayaan Buni itu kan salah satu kebudayaan yang cukup tua, ya, yang ditemukan di pesisir utara Jawa. Oke. Jadi kalau kita lihat bersama-sama di sini, ya. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar ini, ya, ini tembikar yang masih sangat besar. Kita bisa lihat permukaannya itu masih sangat besar. Dan juga tadi kenapa begitu, apa, tembikar ini sangat mudah menyerap air. Kalau kita lihat juga dari gambar ini, eh, bagian-bagiannya itu banyak sekali porinya, ya, porus sekali. Oke, yang kedua itu adalah batuan, atau yang umum juga disebut dengan stoneware. Ya, karena bahan campurannya itu batuan gitu ya. Lebih banyak banyak batuannya.
Oke. Beda dengan tembikar yang dominan clay atau tanah liat. Ya. Oke. Jadi kalau stoneware ini atau batuan ini itu memang sangat minim menyerap air karena tadi dia komponen batuannya itu cukup banyak sehingga tingkat permeabilitasnya itu menjadi rendah. Porinya juga tidak seporus tembikar. Nanti kita lihat bendanya seperti apa ya kalau kita sudah praktikum di lab. Jadi itu yang membedakan antara tembikar dengan stoneware atau batuan ini. Dan juga dari suhu pembakarannya. Stoneware itu dibakar dengan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan tembikar. Nah, ini contoh barang-barang stoneware. Kita bisa lihat ya, dari ada bagian yang terpotong ini, di bagian penampang ini, kita bisa lihat bahwa minim sekali pori. Di bagian badannya juga minim sekali pori dan dia cenderung lebih tebal jadi. Biasanya tembikar kalau misalnya kita lihat penampang ya, penampang itu bagian yang misalnya terpecah atau terbelah gitu ya. Ini akan memperlihatkan satu karakter yang berbeda dengan stoneware. Stoneware itu lebih rapat biasanya. Kalian bisa lihat di gambar yang kiri ini, dia lebih rapat. Porinya itu hampir tertutup. Walaupun masih ada ya, bukan berarti nggak ada sepenuhnya. Masih ada pori, tapi itu minim sekali. Nah, yang terakhir itu adalah porcelain. Kalau dari segi bahan baku ya, porcelain ini yang paling berbeda dari tembikar dan stoneware. Karena bahan dasarnya, walaupun sama-sama tanah liat, tapi porcelain itu terbuat dari yang namanya kaolin atau tanah liat putih yang juga mengandung fosfat, mengandung besi. Pembakarannya sebetulnya hampir sama dengan stoneware. Dia juga dibakar di atas 1000 derajat Celcius ya, lebih dari 1000. Makanya dia akan jadi keras sekali ketika jadi wadah gitu. Dan hal itu karena kaolin itu hanya bisa lebur dengan suhu pembakaran yang tinggi. Jadi kalau dia dibakar dengan suhu pembakaran yang digunakan untuk membakar tembikar, dia nggak akan jadi nanti. Dan porselin ini seperti apa? Ingatan kalian tentang barang pecah belah itu ya, kan halus ya, permukaannya halus, mau itu permukaan dalam atau permukaan luar, nggak berpori ya. Kalau kalian supaya gampang membayangkannya, kalian bisa bayangin antara kendi yang terbuat dari tanah liat gitu ya, dengan piring yang kalian gunakan di rumah sehari-hari. Nah, itu perbedaan yang cukup signifikan antara tembikar dengan porselen. Tapi nanti kita harus hati-hati. Karena di antara porselin dan stoneware, ada yang namanya porcelaneous stoneware. Nah, ini suka menjebak sebetulnya ya, porcelaneous stoneware. Karena porcelaneous stoneware itu sebetulnya merupakan stoneware, bukan porselen. Tapi karena dibuat dengan sangat baik, ya, terkadang stoneware ini bisa menyerupai porselen. Walaupun tentunya hasilnya tidak sebaik porselen atau mutunya tidak sebaik porselen. Tapi kalau secara kasat mata, seringkali kita salah mengidentifikasi stoneware itu sebagai porselen. Karena saking bagusnya. Oke. Nah, ini contoh-contoh dari porselen ya. Mungkin kalau di arkeologi, ketika kita bicara porselen, kita ingatannya langsung
merujuk ke porselen-porselen Cina ya. Karena memang Cina itu saya nggak bicara Tionghoa di sini ya. Karena untuk terminologi keramik memang tidak digantikan dengan istilah Tionghoa. Keramik itu tetap mengacu ke penamaan Cina seperti di awal ya. Di dalam referensi pun kalian akan menemukan porselen-porselen dari Cina itu terkadang ditulis dengan nama Chinaware. Jadi ini beberapa contoh porselen yang tentunya dari berbagai macam tempat. Karena penghasil porselen itu bukan cuma Cina. Porselen-porselen yang ditemukan di beberapa situs arkeologi di Indonesia itu bukan cuma datang dari Cina, tapi juga ada dari Thailand, ada dari Vietnam, ada dari Jepang, ada juga dari Eropa, ya. Karena mereka semua pengen seperti Cina sebagai penghasil porselen yang besar, gitu ya, yang bisa memperjualbelikan komoditasnya itu sampai kemana-mana. Baik. Nah, kemudian kita bicara perbedaan keramik dari sumber bahannya ya. Tentunya tadi sebetulnya kalian sudah mendapat gambaran. Ada tembikar dan juga stoneware yang bahan dasarnya itu tanah liat, tapi ada juga porselen yang bahan dasarnya kaolin atau tanah liat putih. Oke. Nah, kalau berdasarkan sumber bahannya, hanya kaolin yang harus ditambah. Karena kaolin ini merupakan salah satu tanah liat primer. Jadi dia itu terdeposit di tempat di mana batuan induknya itu terbentuk. Jadi kaolin itu nggak ada yang ditemukan di misalnya tanah-tanah endapan sungai dan sebagainya. Tidak. Kaolin itu harus selalu ditambah. Mengandung banyak campuran. Dan yang membedakan dengan tanah liat adalah sifat kaolin itu sebetulnya tidak plastis. Artinya sebetulnya dia tidak mudah untuk dibentuk seperti clay, ya, seperti tanah liat. Dan tadi kenapa kemudian Cina banyak sekali memproduksi porselen, gitu ya, banyak sekali kemudian memperdagangkan porselennya sampai kemana-mana. Salah satunya karena memang Cina itu memiliki tambang kaolin dengan kualitas yang paling baik di dunia. Itu sebabnya porselen Cina itu sulit dikalahkan oleh porselen dari negara-negara lainnya atau di masa lalu dari daerah-daerah. Nah, seperti ini gambarannya kira-kira tambang-tambang porselen kaolin ya. Jadi memang namanya tanah liat putih awalnya itu dia udah warnanya putih. Nah, untuk tembikar dan juga stoneware biasanya yang digunakan adalah tanah liat sekunder. Artinya ya ini tanah liat yang bisa kita dapatkan misalnya di endapan-endapan sungai dan sebagainya. Tapi kemudian hal ini juga yang membuat tanah liat itu menjadi istimewa nanti ya. Karena tidak seperti kaolin yang sulit untuk dibentuk, clay ini atau tanah liat ini justru sebaliknya. Dia sangat plastis sifatnya. Jadi sangat mudah untuk dibentuk. Kalian ada yang pernah ikut kelas-kelas pembuatan tembikar, pembuatan wadah? Mungkin di museum pernah ikut nggak? Kan cuma perlu ditambahkan air ya, Syamil ya, untuk membentuk ya si tanah liatnya itu ya.
Nah, itu adalah keistimewaan dari tanah liat sebetulnya. Tapi ketika sudah menjadi bentuk yang kita inginkan, kemudian dibakar, dia akan menjadi keras. Itu sebabnya tanah liat ini sangat memungkinkan untuk menjadi sebuah wadah. Demikian penjelasan mengenai ya perbedaan-perbedaan yang ada, baik dari bahan utama pembuatannya maupun dari sumber bahannya. Dan untuk kedepannya ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama ya, kita pahami bersama bahwa dalam identifikasi dan analisis artefak keramik ini ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah atribut dan yang kedua adalah klasifikasi. Atribut ini berkaitan dengan karakteristik dari artefak keramik itu sendiri. Tentunya setiap artefak memiliki karakteristiknya masing-masing. Begitu juga dengan keramik. Kemudian, sebelum memulai analisis, kita bisa melakukan yang namanya klasifikasi terhadap artefak-artefak keramik tersebut. Hal ini karena kita harus ingat bahwa temuan-temuan arkeologi yang kita temukan seringkali tidak dalam bentuk. Oleh sebab itu ada yang namanya klasifikasi nanti. Dan klasifikasi yang bisa dilakukan pada artefak-artefak keramik bisa berkaitan dengan bentuk, bisa berkaitan dengan gaya, dan juga bisa berkaitan dengan teknologinya. Sekali lagi, materi pembelajaran sudah ada di Google Drive ya. Kemudian untuk BNP juga sudah ada linknya, kalian sudah bisa unduh di grup, semua sudah tersedia. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, kita bisa lanjutkan diskusi di minggu depan ya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini semuanya.